Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Elokriski Aisyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur perbankan Indonesia atau API. Yang pertama adalah pengertian dari API atau arsitektur perbankan Indonesia. Nah, API sendiri itu diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004 oleh Bank Indonesia. Nah, API juga termasuk upaya dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengembalikan perekonomian Indonesia. Nah, apa sih API itu? Nah, API adalah merupakan kerangka dasar dari sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk 5-10 tahun ke depan. Arah kebijakan perkembangan industri perbankan di Indonesia itu dirumuskan di API. Nah, dengan landasan visi menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah 6 pilar API. Yang pertama adalah menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Nah, bagaimana sih cara menjaga bank agar sehat? Nah, itu adalah tantangan juga dari API. Nah, karena jika bank sehat itu, bank dapat melakukan aktivitas-aktivitas bank, bisa menjaga likuiditas bank, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Nah, menjaga pengawasan itu adalah tugas dari Bank Indonesia sendiri. Yang ketiga adalah menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Contohnya, bank BUMN dengan bank swasta mereka sama-sama memberi kredit usaha rakyat. Nah, juga bank BUMN membutuhkan peraturan pemberian kurni untuk menciptakan perbankan yang kuat. Yang keempat adalah menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Apa sih good corporate governance itu? Itu adalah tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu seperti apa? Nah, bank itu harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Nah, karena jika bank memiliki sumber daya manusia yang kompeten, bank akan terhindar dari utang piutang. Misal, pada suatu bank itu memberikan kualifikasi pada sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya, seperti itu. Yang kelima adalah menciptakan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Nah, contoh infrastruktur bank BUMN atau bank yang perbankan di Indonesia adalah m-banking. Nah, m-banking ini sangat-sangat mempermudah masyarakat di Indonesia nih. Seperti contoh, kita akan mentransfer uang ya. Mentransfer uang kita nggak perlu cari-cari ATM lagi. Kita bisa lewat m-banking itu sendiri. Nah, terus juga sistem pembayarannya terintegrasi dengan perbankan, pembayaran PDAM, listrik. Jadi kita tidak perlu ke PDAM, kita nggak perlu ke PDAM untuk membayar air, tidak perlu. Kita hanya buka m-banking dan semua akan terbayar. Nomor 6 atau yang terakhir adalah mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Nah, ini setiap bank itu diharuskan untuk daftar di LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan harapan jika bank itu kolaps dan nasabah menghubungkan ke LPS guna untuk penggantian uang yang hilang tadi. Selanjutnya adalah tantangan dari API atau arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama itu kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam waktu 5 tahun ke depan, diperlukan kredit perbankan yang cukup besar.
Nah, sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia sangat mengidentifikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika bank perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya. Nah, selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen resiko dan core banking skill-nya yang relatif belum baik dan biaya operasional relatif tinggi. Yang kedua adalah sistem perbankan yang belum optimal. Belum optimal gimana sih? Belum optimalnya struktur perbankan Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar yang menguasai 75% aset perbankan Indonesia. Nah, namun bank kecil dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena selain jumlahnya relatif banyak, bank-bank kecil tersebut juga memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank-bank besar. Namun dengan kemampuan operasional, manajemen risiko, dan corporate governance-nya yang relatif lebih terbatas. Demikian pula dibandingkan dengan negara-negara lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan cukup tinggi, bahkan tertinggi di kawasan Asia. Hal ini juga merupakan persoalan tersendiri terhadap bank perbankan di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan konflik keuangan dalam Indonesia. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai masyarakat masih kurang. Nah, kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya terdengar seperti keluhan yang tidak tersaring dan belum tersaring oleh bank mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta banyak praktek penyediaan jasa keuangan informal. Nah, banyak keluhan-keluhan yang belum tertampung oleh bank-bank, keluhan-keluhan masyarakat yang tidak tertampung atau belum tertampung. Seperti bunga yang paling banyak terjadi adalah suku bunga yang terlalu besar. Karena walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relatif rendah. Nah, selain itu juga meningkatkan kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sektor keuangan juga memerlukan respon nih yang memadai dari berbagai pihak yang terkait. Nah, hal ini semakin penting mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut kualitas dan pelayanan perbankan yang tinggi dan menuntut kualitas agar lebih baik ke depannya. Yang keempat adalah pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. Pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip-prinsip yang masih belum diterapkan dengan baik. Koordinasi pengawasan yang kurang, kemampuan SDM untuk melakukan pengawasan belum optimal, dan pelaksanaan pengawasan yang belum efektif. Nah, mengingat pengawasan bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas banget cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus-menerus oleh Bank Indonesia maupun lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan pada saat nanti. Yang kelima adalah kapabilitas perbankan yang masih lemah nih. Lemahnya kapabilitas perbankan itu ditandai dengan kurangnya ke corporate governance dan core banking skill. Sebagian besar perbankan di Indonesia masih memerlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua hal tersebut. Meskipun kapabilitas beberapa bank-bank besar di Indonesia masih sudah cukup kuat dan sehat, namun kapabilitas perbankan di Indonesia masih secara umum di bawah standar. Demikian pula dengan kemampuan bank dalam merespon meningkatnya resiko operasional masih perlu terus diperbaiki, terutama penekanan pada pentingnya internal kontrol dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prudensial. Yang keenam adalah profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable. Nah, tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan itu pada umumnya merupakan profitabilitas dan efisiensi yang sustainable.
Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aktiva produktif bank-bank. Margin yang diperoleh bank-bank semakin mengecil karena adanya kecenderungan suku bunga yang menurun. Nah, faktor lainnya adalah karena sebagian pendapatan perbankan itu berasal dari aktivitas trading yang fluktuatif serta rendahnya aset per nasabah yang membuat biaya operasional perbankan Indonesia ini relatif tinggi dibandingkan negara-negara di luar Indonesia, negara-negara lainnya. Yang ketujuh adalah perlindungan nasabah yang harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang kita berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Nah, karena itu menjaga tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar-standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Nah, edukasi masyarakat mengenai jasa dan produk bank itu sangat diperlukan dalam masyarakat luas karena hal itu dapat lebih memahami resiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam penggunaan jasa dan produk perbankan. Yang kedelapan adalah perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi nih, karena terjadinya globalisasi, ada perkembangan zaman di situ. Perbankan harus mengikuti teknologi yang sedang digunakan sekarang, tidak bisa ketinggalan di belakang. Nah, di samping itu juga persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antara bank menjadi sangat ketat, sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan tersedia sekarang. Ini adalah program kegiatan API atau Arsitektur Perbankan Indonesia. Apa saja sih program kegiatan API itu? Nah, yang pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Nah, ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank konvensional maupun syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usahanya. Nah, guna untuk mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya-upaya peningkatan bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat bisnis plan yang membuat target waktu, cara, tahap, dan pencapaian. Nah, cara pencapaian yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui yang pertama adalah penambahan modal baru, baik dari shareholder lama maupun investor baru. Yang kedua adalah merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Yang ketiga adalah penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Yang terakhir adalah penerbitan subordinated loan atau pinjaman. Nah, dengan demikian diharapkan hal itu mengarah kepada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya 2-3 bank yang mengaruh kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas 50 triliun. Lalu 3-5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan operasi secara nasional serta memiliki modal antara 10-50 triliun. Lalu ada lagi yang ketiga, 30-50 bank yang kegiatannya usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat. Yang kedua adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practice. Nah, program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses Principle for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan internasional dan termasuk dari 25 Basel Core Principle. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, diharapkan dalam waktu 2 tahun Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif.
dan juga telah melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Yang ketiga adalah program peningkatan fungsi pengawasan. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antara lembaga pengawasan, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas organisasi. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan dari bank-bank lainnya, bank-bank dari negara lain. Yang keempat adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Good Corporate Governance atau GCG, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tinggi standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional yang handal, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari perbankan. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan, diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat dan sehat. Yang kelima adalah program pengembangan infrastruktur perbankan. Nah, program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit biro, lembaga pemeringkatan kredit domestik, dan skim penjaminan kredit. Nah, pengembangan kredit biro ini akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Nah, penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim pinjaman kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu 3-5 tahun dapat diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi. Yang keenam adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi perbankan dalam waktu 2-5 tahun ke depan. Diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah tahap-tahap implementasi dari API. Yang pertama adalah program peningkatan struktur perbankan nasional. Yang kedua adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang nomor 3 adalah program peningkatan fungsi pengawasan. Yang nomor 4 adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima adalah program pengembangan infrastruktur perbankan. Yang terakhir adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Demikian penjelasan dari arsitektur perbankan Indonesia dari Tarisa Lakrizki Aisyah. Semoga informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.